praktikum basis data lanjut hari ke-12 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRP 2103121015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Skom OCA. Materi yang akan dibahas pada praktikum hari ke-12 adalah konsep paket tingkat lanjut. Dengan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, membuat paket yang menggunakan fitur overloading. Yang kedua, mendeskripsikan error dengan referensi subprogram yang berubah-ubah. Yang ketiga, menginisialisasi variabel dengan one-time only prosedur. Yang keempat, mengidentifikasi keamanan tetap. Konsep paket tingkat lanjut. Overloading. Overloading mengizinkan kita untuk membuat subprogram dengan nama yang sama dalam PL/SQL block, subprogram ataupun paket. Overloading membutuhkan parameter formal dari sebuah subprogram untuk membedakan jumlah, perintah, atau tipe data. Overloading mengizinkan kita untuk membuat fleksibilitas lebih karena seorang user atau aplikasi tidak dihalangi oleh tipe data tertentu atau jumlah parameter formal. Contoh overloading. Dalam contoh sintak ini terdapat dua buah prosedur, namun memiliki nama yang sama, yaitu prosedur add-depth, di mana perbedaan dari kedua prosedur ini adalah jumlah dan tipe parameter yang digunakan. Di mana pada prosedur yang add-depth yang pertama, parameternya ada 3, yaitu pdepno, pname, dan plog. Sementara prosedur yang kedua, parameternya ada 2, yaitu pname dan plog. Berikut adalah untuk bagian package body. Isi dari prosedur add-depth dalam package body adalah sama, tetapi seperti pada package specification tadi terdapat perbedaan, yaitu jumlah parameternya. Sebagian besar fungsi built-in adalah overload. Sebagai contoh, lihat fungsi tochar. Dalam paket standar seperti berikut. Function tochar p1date return varchar 2. Function tochar p2 number return varchar 2. Function tochar p1date p2 varchar return varchar 2. Function tochar p1 number p2 varchar 2 return varchar 2. Jika kita mendeklarasikan ulang subprogram yang built-in dalam program PL/SQL, deklarasi lokal kita akan mengoverride deklarasi global. Menggunakan forward declaration, kita harus mendeklarasikan identifier sebelum mereferensinya. Contohnya adalah seperti berikut. Create or replace package body forward tag is procedure award bonus is begin calc rating and procedure calc rating is begin and forward tag slash. Pada berikutnya, sintaknya create or replace package body forward tag is procedure calculating. Procedure award bonus is begin calculating and procedure calculating is begin and forward tag. Pada contoh sebelumnya, yang di kotak merah ini adalah preferensian yang ilegal, di mana kita ketahui bahwa kita harus mendeklarasikan identifier sebelum referensinya, di mana ini belum dideklarasikan terlebih dahulu. Maka jika fungsi ini digunakan, paket ini yang digunakan, maka akan muncul error.
namun berbeda dengan ini. Contohnya kedua, kita gunakan deklarasi terlebih dahulu cut rating. Jika kita memanggilnya pada prosedur di bawahnya, maka ini akan tidak akan muncul error apapun. Membuat prosedur one time only. Create or replace package taxes is tax number. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah declare all public procedure atau function and taxes list. Kemudian untuk body package, create or replace package body taxes is. Bagian selanjutnya adalah untuk mendeklarasikan semua private variable dan mendefinisikan public atau private prosedur ataupun function. Kemudian bagian utamanya, begin select rate value into text from tag rates, where tag rate name sama dengan tax and taxes slash. Batasan dalam paket fungsi yang digunakan dalam SQL. Sebuah fungsi dipanggil dari sebuah query atau statement DML tidak dapat mengakhiri transaksi yang sedang terjadi, membuat atau merollback ke save point, atau mengalter sistem ataupun session. Sebuah statement query atau statement DML yang diparalelisasikan tidak dapat mengeksekusi statement DML ataupun memodifikasi database. Sebuah statement DML tidak dapat membaca atau memodifikasi tabel partikular yang dimodifikasi oleh statement DML. Packet user define text spec. Sintaknya, create or replace package text spec is function text be value in number, return number, and text spec. Kemudian untuk package body, create or replace package body text spec is function text be value in number, return number, is vrate number tidak 2 sama dengan 0,08. Begin return p value kali vrate and text spec slash. Paket text spec adalah paket yang dibuat sendiri oleh user, maka disebut paket user define. Kemudian memanggil paket fungsi user define dari statement SQL. Kita coba menggunakan perintah select text spec .text dalam kurung salary last name from employees. Maka dapat kita lihat hasilnya seperti berikut. Kondisi tetap dari variabel dalam paket. Create or replace package package is gcom number sama dengan 10. Prosedur reset pcom in number and package. Ini tadi adalah spesifikasi dari paket package. Kemudian untuk paket body, create or replace package body package is function validate pcom in number, return boolean, is vmax number, begin. Di dalamnya kita maksudkan sintak-sintak yang kita perlukan untuk dalam function ini. Kemudian kita akhiri dengan n validate count. Kemudian kita buat prosedur reset pcom in number is begin. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian untuk sintak-sintak utama dari prosedur prosedur reset Kemudian kita akhiri dengan n reset and package slash. Berikut adalah penjabaran ketika ada dua orang user yang mengakses paket tersebut. Terlihat
pada jam 9, Scott melakukan execute. Kemudian pada jam 9.30, user John melakukan syntax insert. Kemudian pada jam 9.35, Jones melakukan execute. Pada jam 10.00, Scott melakukan execute. Pada jam 11.00, maxcom 0,4 sampai kurang dari 0,6 ternyata invalid. Maka Jones akan di rollback dan di exit. Kemudian pada 11.45, Jones login lagi dengan gcom sama dengan 10 dan maxcom sama dengan 0,4. Pada jam 12, Jones melakukan execute dan ternyata execution-nya adalah valid. Mengontrol kondisi tetap dari cursor dalam paket. Create or replace package. Packcar is cursor C1 is select employee ID from employees ordered by employee ID descending. Prosedur 1 3 rows, prosedur 4 6 rows, and packcar. Create or replace package body. Ini adalah package body dari packcar. Is VM number, prosedur proc 1 row, is dan seterusnya, dan prosedur proc 4 6 rows dan seterusnya sampai n proc 6 rows dan n packcar. Kemudian kita lakukan pengecekan. Mula-mula kita set server output on. Kemudian kita execute packcar proc 1 rows, proc 1 3 rows. Kemudian execute packcar proc 4 6 rows. Dan dapat kita lihat hasilnya seperti berikut. Tabel PLSQL dan record dalam paket. Contohnya seperti berikut. Untuk spesifikasi paketnya, create or replace package EMP package is type EMP table, type is table of employees percent row type, dan seterusnya. Diakhiri dengan n EMP package. Kemudian untuk package body, sintaknya create or replace package body EMP package is prosedur read EMP table, dan seterusnya sampai diakhiri pada n read m table, lalu n EMP package. Soal latihan. Buka terminal SQL Plus, kemudian login menggunakan user HR. Berikut kita lakukan login. Soal kedua. Buat sebuah paket dengan nama pegawai yang berisi A. Prosedur cari pegawai yang berfungsi untuk menampilkan nama pegawai, first name dan last name, nama departemen dan gaji. Prosedur ini menerima parameter nomor departemen. Kemudian yang B, prosedur cari pegawai yang berfungsi sama seperti prosedur nomor 2A, tetapi parameter yang diterima adalah berbeda, yaitu nama akhir dari pegawai. Dan sintaknya adalah seperti berikut untuk package specification. Create or replace package pegawai is prosedur cari pegawai no dep in employee.department ID percent type. Prosedur cari pegawai last name in employee.last name percent type and pegawai slash. Kemudian untuk package body-nya seperti berikut. Karena dalam package ini terdapat
dua buah prosedur, yaitu cari pegawai dengan parameter yang berbeda, ini disebut overloading. Prosedur yang pertama menggunakan parameter no depth in employees.department ID %type. Kemudian is fname employees.firstname %type, ename employees.lastname %type. Begin select first name last name into fname last name from employee where department ID sama dengan no depth. DBMS outline first name sama dengan tochar fname, last name sama dengan tochar lname, and cari pegawai. Untuk prosedur yang selanjutnya sama dengan prosedur yang pertama, hanya saja perbedaannya adalah pada pendeklarasian parameter, di mana pada prosedur cari pegawai yang kedua ini adalah parameternya last name dengan tipe data seperti pada tabel employees pada kolom last name. Isinya sama dengan prosedur cari pegawai yang pertama. Soal ketiga, coba panggil kedua prosedur di atas. Pertama kita panggil prosedur cari pegawai yang menggunakan parameter last name. Sintaknya exec pegawai dan cari pegawai, parameternya Vargas. Kita ketahui hasilnya first name Peter, last name Vargas. Kemudian pemanggilan kedua dengan parameter nomor departemen, exec pegawai dan cari pegawai dalam kurung 10. Kita lihat hasilnya, first name adalah Jennifer, last name adalah Wallen. Baik, ini adalah akhir dari praktikum hari ke-12. Terima kasih.